Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Amalia Aziz, mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Lingkungan, mewakili kelompok 4, akan mempresentasikan tentang pengolahan air bersih di PDAM Tirta Kamuning, khususnya di instalasi pengolahan air Surakarta 3 di daerah Windu Haji. Presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan air dengan dosen pengampu Ibu Bibit Nasrohatun Diniah SKM MKes. Sumber air baku di PDAM Tirta Kamuning yaitu berasal dari air permukaan dan mata air, tetapi di IPA Windu Haji berasal dari air permukaan yaitu Sungai Cisanggarung dan Waduk Dharma. Kualitas dan karakteristik air baku yang digunakan atau kualitas inlet PDAM Tirta Kamuning berdasarkan kegunaannya yaitu merupakan air baku kelas 1, yaitu air baku yang peruntukannya untuk air minum atau sejenisnya. Berdasarkan uji laboratorium atau hasil jar tes, kualitas inlet di PDAM Tirta Kamuning yaitu dengan parameter kekeruhan 20,04 NTU, pH 8,14 dan suhu 29,5 derajat Celcius. Kualitas dan karakteristik air bersih hasil olahan atau kualitas outlet PDAM Tirta Kamuning berdasarkan persyaratan fisika yaitu tidak berbau, jumlah zat padat yang terlarut kurang dari 500 mg per liter, kekeruhan kurang dari 5 skala NTU, suhu antara 0 sampai plus minus derajat 3 sampai 0 sampai plus minus 3 derajat Celcius, suhu ruang dan tidak berasa dan tidak berwarna. Persyaratan kimia yaitu pH 6,5 sampai 8,5 dan kadar kimia anorganik dan kimia organik sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Persyaratan mikrobiologi yaitu coliform dan total coliform. Persyaratan radioaktif yaitu aktivitas alfa kurang dari 0,1 dan aktivitas beta kurang dari 1. Berdasarkan hasil uji laboratorium atau hasil outlet, kualitas air minum dengan parameter kekeruhan 0,68 NTU, pH 8,06, suhu 29,5 derajat Celcius, itu dengan penambahan PaC atau polyaluminium chloride sebanyak 10 mg per liter. Itu yang sangat efektif dan digunakan di PDAM Tirta Kamuning. Metode pengolahan yang digunakan di PDAM Tirta Kamuning yaitu yang pertama ada unit penampungan awal atau intake yang berfungsi untuk sebagai tempat penampungan air dari sumber awalnya air. Yang kedua yaitu ada jar tes untuk menentukan dosis optimum dari koagulan yang digunakan dalam proses pengolahan air minum. Yang ketiga yaitu ada proses koagulasi di mana proses pengolahan air zat padat melayang ukuran sangat kecil dan koloid digabungkan dan membentuk vlog-vlog dengan cara penambahan zat kimia seperti PaC atau polyaluminium chloride. Yang keempat yaitu ada flokulasi, penyisihan kekeruhan air dengan cara pengumpulan partikel kecil menjadi partikel yang lebih besar. Teknisnya adalah dengan sistem pengadukan cepat dan pengadukan lambat. Kemudian ada sedimentasi untuk mengendapkan partikel-partikel koloid yang sudah didestabilisasi oleh unit sebelumnya. Dalam bak sedimentasi akan terpisah antara air dan lumpur. Selanjutnya yaitu ada filtrasi, proses pemisahan komponen padatan yang terkandung di dalam air dengan melewatkannya melalui media yang berpori atau bahan berpori lainnya untuk memisahkan padatan dalam air tersebut baik yang berupa suspensi maupun koloid. Bahan yang digunakan yaitu pasir bangka, pasir kuarsa, dan kerikil. Selanjutnya ada backwash, merupakan salah satu bentuk perawatan preventif agar media filter dapat digunakan kembali. Dan proses disinfektan dilakukan karena pada air jernih itu masih terdapat bakteri atau kuman. Dilakukan proses disinfeksi dengan menambahkan bahan kimia klorin dan kaporit dengan dosis yang tepat.
Selanjutnya yaitu reservoir berfungsi sebagai tempat penampungan sementara air bersih sebelum didistribusikan. Dan yang terakhir yaitu ada proses distribusi untuk mengalirkan air bersih ke seluruhan pelanggan dengan tetap memperhatikan faktor kualitas, kuantitas, dan kontinuitas serta tekanan air. Dasar pemilihan metode pengolahan air bersih yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 /Menkes/Per/4/2010 dengan persyaratan kualitas air minum. Pasal 3 yaitu air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimia, dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan tambahan. Diagram alur proses pengolahan air bersih di PDAM Tirta Kemuning yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi berawal dari intake, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, backwash, disinfeksi, reservoir, dan distribusi. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.